pentingnya manajemen resiko di era ketidakpastian. Manajemen resiko itu sangat penting di era ketidakpastian karena kondisi sekarang sering berubah cepat, ekonomi, teknologi, bahkan situasi global. Tanpa manajemen resiko, organisasi atau individu bisa mudah terkena dampak negatif yang tidak terduga. Secara sederhana, pentingnya manajemen resiko adalah mengurangi kerugian dengan mengidentifikasi resiko sejak awal. Kita bisa mencegah atau meminimalkan kerugian, membantu pengambilan keputusan jadi lebih matang karena sudah mempertimbangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi, menjaga kestabilan usaha atau keuangan, resiko yang dikelola dengan baik, membuat bisnis atau keuangan tetap aman meski kondisi tidak pasti, meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan, kita jadi lebih siap menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti krisis ekonomi atau perubahan pasar, membangun kepercayaan pihak lain, investor, nasabah, dan lain-lain, lebih percaya pada pihak yang mampu mengelola risiko dengan baik. Selanjutnya yaitu 3 standar utama dalam manajemen risiko yang sering digunakan adalah ISO 31000, standar internasional untuk manajemen risiko yang memberikan prinsip, kerangka kerja, dan proses dalam mengelola risiko secara umum di berbagai jenis organisasi. COSO IRM, kerangka kerja yang fokus pada Enterprise Risk Management, membantu perusahaan mengelola secara menyeluruh agar selaras dengan tujuan bisnis. NIST Risk Management Framework, kerangka kerja yang fokus pada Enterprise Risk Management, membantu perusahaan mengelola risiko secara menyeluruh agar selaras dengan tujuan bisnis. NIST Risk Management Framework, kerangka kerja dari NIST yang banyak digunakan untuk mengelola risiko di bidang teknologi, informasi, dan keamanan cyber. Sekarang kita masuk bagian ISO 31000, standar manajemen risiko yang paling fleksibel. ISO 31000 adalah standar internasional sederhana untuk kelola risiko di organisasi apa saja. Prinsipnya ada 4, integrasi, campur risiko ke semua kegiatan, struktur, ada aturan jelas, inklusif, semua orang ikut, dan dinamis, seluruh berubah ikut zaman. Ini bikin organisasi siap menghadapi masalah apa saja. ISO 31000 super fleksibel, bisa dipakai di pabrik, sekolah, atau toko kecil, nggak ribet, tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kelebihannya mudah dipahami, sederhana, dan diterima di seluruh dunia. Cocok buat pemula yang baru belajar kelola risiko. Tapi kekurangannya kurang detail untuk hal-hal teknik rumit. Jadi, kalau mau panduan super dalam, mungkin perlu tambahan alat lain. Alat lain yang dimaksud adalah framework atau software pendukung untuk tambah detail teknik pada ISO 31000. Selanjutnya, kita masuk standar yang kedua, yaitu COSA IRM. Simpelnya, COSA IRM itu bukan cuma ngomongin resiko doang, tapi juga gimana cara perusahaan mengatur strategi, budaya kerja, sama cara mereka ambil keputusan. Supaya lebih gampang dipahami, saya kasih contohnya. Misalnya, ada sebuah bank besar yang ingin dapat untung lebih banyak. Nah, mereka pasti bakal kasih pinjaman ke banyak orang. Tapi, di situ juga ada risiko. Misalnya, orangnya nggak bisa bayar. Kalau pakai COSA IRM, mereka nggak asal kasih pinjaman. Mereka bakal mikir dulu nggak sih, ini sesuai nggak sama tujuan perusahaan. Resikonya seberapa besar, dan kita siap nggak kalau ternyata ada yang nggak kebayar. Jadi, intinya, setiap keputusan itu dipikirin matang-matang ya, nggak cuma lihat untungnya saja, tapi juga resiko. Nah, kelebihan dari COSA IRM adalah sangat kuat di sisi tata kelola, sehingga perusahaan bisa lebih terarah dan sistematis dalam mengelola risiko. Tapi, di balik itu semua, ada juga kekurangannya. Sistem ini cukup kompleks sehingga lebih cocok digunakan oleh perusahaan besar dibandingkan organisasi kecil. Jadi, bisa disimpulkan bahwa COSA IRM sangat cocok untuk organisasi yang ingin mengelola risiko secara terstruktur dan terintegrasi dengan strategi bisnis. Selanjutnya ada Niche RMV. Niche RMV adalah karangan kerja manajemen risiko yang berfokus kepada keamanan sistem, informasi, dan teknologi. Karangan kerja ini banyak digunakan di sektor pemerintahan dan industri teknologi karena sifatnya yang teknis dan mendalam. Niche RMV ini memiliki tahapan yang jelas, mulai dari identifikasi sistem, penilaian risiko, penerapan kontrol keamanan, hingga pemantauan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat memastikan bahwa sistem yang digunakan
tetap aman dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, memiliki pendekatan yang detail dan mendalam, terutama dalam bidang teknologi dan informasi. Yang kedua, mendukung pemenuhan standar kepatuhan dan regulasi. Yang ketiga, prosesnya sistematis dan struktur sehingga mudah diikuti. Selanjutnya ada kekurangan, cukup kompleks sehingga sulit diterapkan kepada organisasi non-teknologi. Yang kedua, kurang fleksibel dibanding dengan karangan kerja lain seperti iOS 3001, seperti itu.